Kristen, Dinda? Kristen. Oke, mau berdiskusi, Dinda? Ya, temanya bagus. Oke, mau mengkaji tema ini, Dinda Jiwa. Ya. Halo? Oke. Tema kita hari ini kan sebuah pertanyaan. Apakah iman Oten itu memiliki validasi dari Yesus atau pengesahan dan pembenaran dari Yesus? Ya. Karena apa? Karena iman dari teman-teman Kristen ini kan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahannya, betul? Oh, itu betul. Itu sempurna sekali itu statement itu. Oke. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan untuk manusia atau untuk Oten itu sendiri? Di mana statement itu atau pernyataan Yesus itu bisa dijadikan oleh umat-umat Kristen sebagai validasi atas iman kalian sendiri. Silakan, di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Ya, itu kan narasi bebas dari Bang Faruk ya. Di mana Tuhan mau mendapatkan legitimasi. Ya, itu harapan dari Bang Faruk ya. Tapi menurut saya Tuhan nggak memerlukan itu dari manusia. Tuhan nggak memerlukan. Bang, ini kita nggak membahas tentang apa perlunya Tuhan. Saya pun paham Tuhan nggak butuh apapun. Manusianya yang membutuhkan apapun. Validasi ini, yang membutuhkan validasi ini manusianya, Bang, bukan Tuhannya. Masa Tuhan butuh validasi? Nggak aja, Bang. Kembali ke pertanyaan Faruk tadi kan, apakah Tuhan pernah berharap manusia untuk menyembah Dia atau seperti apa? Coba diulang lagi tadi. Pertanyaan saya gini, Bang, apa Dinda ya? Dalam imanmu, Yesus itu kan Tuhan dan sesembahanmu, ya kan? Nah, ketika kamu ngeklaim Yesus itu adalah Tuhan dan juga sesembahanmu, adakah validasi dari Yesus di mana dia memperkenalkan dirinya dan menyatakan dirinya adalah Tuhan dan juga sesembahan umat Kristen atau untuk seluruh umat manusia? Jika tidak ada validasi dari Yesus, berarti imanmu itu klaim sepihak saja. Sama halnya begini, Dinda, ketika aku mengaku-ngaku diriku ini adalah suami dari seseorang, selama seseorang itu tidak pernah mengatakan benar dia suamiku, ya, maka klaim yang kusampaikan itu hanya klaim sepihak saja. Atau sama halnya ketika aku masih muda, aku mengaku-ngaku aku cinta kepada seorang perempuan, ku bilang sama perempuan itu sama orang-orang bahwa saya perempuan itu adalah pacarku. Tapi selama perempuan itu tidak pernah menerima cintaku, maka cintaku itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Analogi yang ketiga, ketika aku bekerja di sebuah perusahaan, aku kerja ini mengangkat batu, kan gitu. Aku ngomong ke orang, aku kerja di perusahaan ABC ini ngangkat batu ini, kan gitu. Dengan keyakinan aku setiap bulan aku dapat gaji dari perusahaan ABC itu. Tapi ketika aku tidak mengadakan perjanjian kontrak atau tanda tangan kerjasama antara aku dengan perusahaan ABC, jangankan sebulan, 10 tahun pun aku nggak akan dapat gaji. Karena tidak ada legitimasi dari perusahaan itu ketika aku mengklaim adalah karyawan dari PT ABC. Bahkan bisa saja nanti PT ABC bilang, siapa yang nyuruh kau ngangkat-ngangkat di batu, katanya. Gak pernah kami sebagai manajemen perusahaan dari ABC menyuruh-nyuruh kau mengangkat batu, gak pernah itu. Itu makanya aku tanyakan validasi imanmu. Jika tidak ada, berarti imanmu itu ibarat cinta yang bertepuk sebelah tangan, Dinda. Bagaimana bisa Bang Faruk bisa sejajarkan antara Tuhan dengan karyawan? Ya Allah, ya Tuhanku. Bagaimana bisa dia sang penguasa, Anda menghubungkan dia sebagai karyawan? Aku bukan sedang sama kan tadi kamu bilang bahwa perusahaan dengan Tuhan. Bekerja bertahun-tahun, bagaimana dapat jaminan untuk legitimasi untuk Dinda, aku sedang mensejajarkan kata kerjanya, Dinda. Kata kerjanya ini, Dinda. Bukan objeknya, tapi kata kerjanya. Kok bisa diskusi nggak, Dinda? Makanya kurang-kurangilah makan beda itu.
ngasih analogi, nggak nyambung kau. Mungkin Ustadz Arif ya bisa lebih bijaksana menanggapi pasien berikutnya nih Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz Arif. Ya, iya. Jadi sesuai dengan tema ya, keimanan Oten, keimanan teman-teman Kristen itu tanpa ada validasi dari Tuhannya, kan gitu Bang Jiwa Baru ya? Iya. Bang Jiwa Baru dijawab Bang Jiwa Baru. Merajuk loh dia tuh, Ustadz, merajuk itu. Cair dong. Bangkelanan dong. Udah merajuk itu. Karena Ustadz orang ini kayak anak gadis, gampang kali merajuk itu. Dibuka miliknya Bang Jiwa Baru. Udah diundang pun nggak mau dia tuh. Kayak gitu modelnya udah merajuk itu. Capek lah ngadepi Oten ini. Tapi beliau kalau di Komalku ketika berdiskusi dengan Ustadz Tahta, dia ini ya kerasan di tempat saya ini, Bang Jiwa Baru ini. Oh, Bang Jiwa Baru dibuka mionya. Jangan ditutup-tutup ininya, Alasan lah. Ini Bang Faruk yang tutup itu. Dari tadi Gimana ini? tidak Kita berani itu dibuka. mengajarkan karyawan yang makan gaji sama bosnya untuk dapat legitimasi. Kan jauh sekali itu analoginya. Ya, sekarang ke Tuhanmu. Apakah Tuhanmu itu mengajarkan tentang kekristenan? Gitu aja. Kalau dalam masalah keimanan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang kekristenan. Siapa yang bilang itu? Kamu yang bilang. Ya, jadi siapa yang mengajarkan kristenan? Kalau bukan Tuhanmu, Kita kalau bukan melihat, Yesus. kita belajar dari Kristus, nama Kristus itu sehingga kita menjadi orang Kristen. Kristen itu muncul di Romawi apa di Yahudi? Mau di Romawi kayak mau di Yahudi, yang penting ada Yesus Kristus sudah lahir dari belajar. Munculnya kata Kristen sebagai sebuah ejekan ya, kalau di literasinya itu munculnya di mana? Di Yahudi kah atau di Roma? Itu pertama kan di Yahudi, yang saya tahu itu Yahudi kan, dia dilahirkan di Bethlehem ya sejak itulah. Tunjukkan datanya bahwa Yesus itu bukan. Tunjukkan. Bagaimana? Kan bahwa kata Kristen itu ada sejak zaman Yesus, tunjukkan di mana datanya. Coba saya cari dulu ya. Baru nyari pula lagi tuh. Naik diskusi. Otak kita kan nggak kayak komputer kan. Ya, awalnya kata Kristen itu dari Kristos, bahasa Yunani. Itu dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itu referensinya Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Salah atau enggak itu? Kesimpulannya, pertama kali istilah Kristen itu muncul di mana? Tadi yang Anda baca? Antioquia ya? Ya, sudah Bang Faruk, bukan di Yahudi, Bang Faruk. Bukan di tempat kelahirannya Yesus, sudah, itu fake sudah. Udah selesai. Itu di daerah sana itu kan bagaimana orang mulai mengenal Tuhan juga. Jelas Antioquia juga itu belajar dari Yahudi juga kan. Apa sih korelasi, apa sih ini hubungannya dengan itu? Nggak ada masalah, orang Kristen itu percaya Tuhan ya sejak dia kenal Yesus, sejak kenal Yesus dilahirkan. Adik jiwa baru adik jiwa baru, kami tidak membahas masalah dengan teman-teman Kristen. Ya, karena apa? Kami yakin dan percaya bagi kalian gak ada masalah. Orang Tuhan kalian mati aja gak masalah sama kalian kok. Kan gak masalah sama kalian Tuhan kalian mati. Betapa konyolnya kalau mencari masalah atau mengulik-ulik masalah sama kalian. Gak ada masalah sama kalian, gak ada itu. Cuman di sini kami bertanya tentang validasi, pembenaran dan pengesahan ya di mana ya buah dari imanmu itu benarkah pernah divalidasi oleh Yesus
yang kau anggap Tuhan dan sesembahanmu, ternyata tidak bisa kau buktikan validasinya itu tadi atau legitimasinya tadi. Berarti imanmu itu ya ibaratnya seperti klaim sepihak saja. Nah, itu urusanmu. Jangankan Yesus, jempol kaki juga Tuhan kan itu udah urusanmu. Tapi kan jempol kaki nggak pernah bilang samamu dia Tuhan kan? Itu ada di 4 Yohanes 14 ayat 9. Es bonbon pun kau Tuhan kan itu urusanmu. Tapi kan es bonbon kan nggak pernah memberikan legitimasi ke kau kan kalau dia adalah Tuhan kan? Korek api, potong kuku pun kau anggap Tuhan dan juga sesembahanmu, itu urusanmu. Tapi korek api dan potong kuku kan nggak pernah mengklaim atau memberikan validasi bahwa dia adalah Tuhan dan juga sesembahanmu kan? Bagaimana bisa barang itu kok bisa mau di kita anggap sebagai Tuhan, atau dia menyatakan diri sebagai Tuhan sama dengan Tuhan Yesus menyatakan diri? Kan ini kan salah ya, gagal paham ini bagaimana. Lebih kacau lagi kalau dibahas kepada Yesus. Yesus itu punya bibir dan juga punya lidah. Kenapa nggak berkata? Kalau barang masih mending Dinda. Mungkin karena dia tidak punya lidah dan dia tidak punya lisan dan tidak punya bibir, maka dia tidak bisa berkata. Itu Yesusmu itu punya bibir dan punya lisan. Kenapa tidak digunakannya bibir dan lisannya itu sebagai legitimasi, ya sebagai validasi untuk membenarkan imanmu? Lebih parah lagi kalau kau bawa ke situ. Gimana Dinda? Memang agak aneh ya kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang-datang mengaku sembahlah akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dong, cair dong. Yang lebih aneh itu gini Dinda. Ada satu sosok nggak pernah ngaku Tuhan, nggak pernah minta disembah, malah disembah. Aku pun nggak pernah ngaku Tuhan. Aku juga nggak pernah minta disembah. Kenapa nggak kau sembah? Dong, cair dong. Kasihan dong. Kenapa nggak kau sembah? Hah? Kita nggak akan menyebut dasarnya. Bagaimana kita bisa sembah itu pohon? Bagaimana kita sembah batu kalau memang dia nggak ada sejarahnya, nggak ada nubuatnya, nggak ada apa-apa? Menyembah Faruk nggak mungkin saya lagi. tanyakan ini Dinda. Yesus punya lisan, aku punya lisan. Yesus punya bibir, aku punya bibir. Yesus nggak pernah berkata dia Tuhan dan juga sesembahan. Aku juga tidak pernah berkata aku Tuhan dan juga sesembahan. Kenapa Yesus kau sembah, aku nggak kau sembah? Kenapa? Dan nubuatnya dan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan sama seperti apa yang Tuhan lakukan, apa yang sudah yang bisa Tuhan lakukan. Dong, Itu yang Bang Sitor dong. Bahwa dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yang Tuhan lakukan itu yang kita percayai. Apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, kita dengar dari dia. Sekalian dia juga menunjukkan dirinya bahwa dialah adalah Tuhan itu sendiri. Ada saat dia berbicara sebagai manusia bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Bahkan Yesus itu ketika bertemu dengan iblis itu kan, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kan gitu kan? Bukan Yesus yang minta disembah. Tapi Tuhannya Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Dia sedang berbicara, dia sedang mengajar kepada kita manusia yang diciptakan. Datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Iblis datanya pun harus menyembah Tuhan. Ya, datanya, tolong di ini tampilkan datanya, dibacakan datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Oh, kalau dia itu sendiri kita lihat dari karya-karyanya. Bagaimana dia bisa menyembuhkan? Bagaimana datanya, karya-karyanya, datanya yang tertulis. Bukti yang valid, dia itu bisa menyembuhkan, dia membangkitkan dan menghapus dosa, memaafkan. Itu manusia, itu hanya Tuhan yang bisa. Diampuni. Dosamu telah diampuni. Siapa yang menghapus itu? Siapa yang menghapus dosa itu? Dosamu telah diampuni. Harus tahu itu Tuhan bisa mengampuni. Tuhan Yesus bisa mengampuni. Nggak ada Tuhan lain, nggak ada nabi lain, nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Data. Bahwa dia bisa mengampuni dosa. Nggak ada lagi. Menyembuhkan orang mati. Dinda jiwa, kau bilang Yesus itu bisa mengampuni. Ketika Yesus sesaat sebelum meninggoy di kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Sekarang saya tanya,
Kepada siapa Yesus Tuhan meminta ampun? Tapi dia berbicara itu eksistensinya dia sebagai apa dulu? Eksistensi. Artinya dia sedang berbicara dia sebagai perwakilan Eksistensi. manusia. Dia sedang berbicara sebagai perwakilan manusia. Dia ke eksistensi. Ciu, eksistensi. Dia sedang Nanti berbicara kita ikut sebagai ke nabi. eksistensi, nanti dia belok lagi hakikat. Ciu. Dia yang menjadi korban. Yang sedang menjadi yang sedang dikorbankan, yang sebagai tumbal untuk supaya Tuhan menerima. Ketawa pula gitu. Tidak ada tumbal, Bang Jiwa Baru. Saya percaya pada saat manusia dia menjadi manusia, dia disalibkan, mati, darahnya tercurah, Tumbal itu kepalanya ajaran ditambah, pagan itu. lambungnya Aduh. ditusuk, kan keluar darah semuanya itu natural manusia kan, memang itu yang Agama terjadi. Samawi, Rasa Musa, sakitnya itu, termasuk jiwanya Yesus. yang harus serahkan kepada Itu Bapa. tidak ada tumbal manusia, tidak ada tumbal manusia, yang ada korban hewan ternak. Atau Justru bertobatlah itu. kamu gitu. Biarpun 1000 ternak yang kita korbankan untuk dosa kita, tidak akan bisa menghapus dosa kita, nggak bisa. Itu yang kita percayai. Yang kita... Bertobatlah, itu kata Yesus. Cair dong. Nggak bisa. Kalau bukan karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, tidak akan pernah dapat diampuni dosa manusia. Karena dia itu yang menjadi iman percaya kita. Percaya atau tidak ya terserah. Iya, Yesus itu tumbal untuk siapa, Dinda? Untuk Bang Faruk, untuk RH, untuk Enggak, dia manusia, dipersembahkan untuk siapa? Dia ketika Manusia ditumbalkan, yang berdosa. dipersembahkan untuk siapa? untuk manusia, untuk orang supaya tidak Untuk masuk manusia. neraka. Iya kan? Bedakan Supaya kosakata orang tidak Dinda. masuk Dinda neraka. simak ya, simak kosakata Dinda ya. Kalau Hah? ditanya untuk siapa, ya untuk siapa, maka kau harus menjawab kepada siapa ini dihidangkan. Tumbalnya Yesus ini dihidangkan kepada siapa? Bukan untuk apa. Kalau aku bilang tadi untuk apa, kau bisa jawab untuk menebus dosa manusia. Tapi ini untuk siapa? Pemahamannya itu kepada siapa nih tumbal Yesus ini dihidangkan kepada siapa? Ya tentu itu adalah skenario bagaimana manusia itu seperti orang Skenario. Oke, tunggu sebentar dulu. Maksudnya itu kan kayak siapa skenario? sabar dulu. Bagaimana kita korban Dinda jiwa, dengar dulu Dinda. Dinda sebentar Dinda. Tadi kan Anda katakan Yesus itu tumbal, betul? Ya. Nah, ketika dia ditumbalkan untuk siapa? Kepada siapa dia? Dia tumbal yang mau dihidangkan untuk siapa loh Dinda? Tahan dulu ya, tahan dulu. Sama dengan kalau saya bertanya gini, kalau kita potong kambing atau domba, kepada siapa kita mengkorbankan itu? Coba saya mau tanya Kepada dulu. Tuhan. Akan tetapi dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya daging dan darah itu tidak sampai kepadaku. Keikhlasanmu itulah yang diuji oleh Allah. Keikhlasanmu. Itu sama. Ikhlasnya kau mengorbankan hewan ternak yang kau sukai ini, kau sembeli dagingnya kau bagi-bagi ke orang. Ikhlas kau ini tadi, ikhlas itu tidak berwujud dan tidak berhuruf. Itu yang sampai kepada Allah. Sekarang saya tanya, ketika Yesus ditumbalkan, kalau kau mau mengarahkan kepada, mau mengkomparasi dengan pemahamanku tadi tentang ikhlas, kepada siapa Yesus ini mau diikhlaskan? Dia Ikhlas mengorbankan Yesus ini diri tadi kepada mau disajikan, dihidangkan Tuhan kepada yang siapa? Dia sendirilah yang harus mengambil konsekuensi kematian itu. Kok Kepada dia konsekuensi lagi? kepada orang yang kepada Tuhan yang mengutus dia. Oh, berarti ya gitu Dinda, kepada Tuhan yang telah mengutus dia. Betul ya. Bukan Apa lagi? Oke. Sudah kan jelas toh? Jelas berarti ketika dia dihidangkan sebagai tumbal kepada Tuhan yang mengutus dia, waktu itu ketika dalam kondisi tumbal itu dia bukan Tuhan kan? Sebagai manusia dia tetap manusia. Iya, dia bukan Tuhan kan? Ya, oke, Nah, betul. ketika itu yang jadi Tuhan siapa? Rohnya itu kan tetap ada di situ. Kok roh pun? Yang ditumbal Dia kan masih jasadnya bukan rohnya kan? Iya, iya. Yang ditumbalkan ini jasad Dinda bukan rohnya kan? Oke, iya, betul. Yang saya tanya
Kan dagingnya ini yang sudah ditumbalkan maetong di kayu salib, ditumbalkan menjadi hidangan untuk Tuhannya, betul tadi kau bilang? Ya. Nah, Korban ya, ketika daging sekron Bang Sitorus, barakallahu fikum. Ketika dagingnya ini ditumbalkan jadi hidangan kepada Tuhannya, berarti ketika itu dia bukan Tuhan kan? Ya, secara manusia itu yang dikorbankan manusia Secara itu, manusia. Iya, dia bukan Tuhan kan, Dinda. Kristen itu manusia ya, bukan Tuhan ya. Iya, Hah? betul. Iya, Iya, berarti. Saya nggak. Sekarang saya tanya. Itu bahwa tubuh Sekarang saya manusia, tanya, tubuh Dinda. insaninya yang mati, memang Iya. betul. Iya, betul. Siapa Tuhan yang telah menerima hidangan tumbal dari kedagingan Yesus ini tadi? Siapa itu? Ya, tentu Allah sendiri, dia sendiri, ya. Betul. Kayak mana Allah kau Bapa bilang di dia surga. sendiri? Iya, karena kamu nggak percaya bahwa Bapa dan Yesus itu roh yang di dalam Yesus itu dia sendirilah itu. Ini Tapi yang kau kalian bilang nggak pahami. Kau bilang Ini tadi. yang kamu nggak pahami bahwa roh yang di Gini dalam loh, Yesus Dinda, itu tadi adalah kau Allah bilang, sendiri. Penumbalan Yesus ini pencipta itu. tadi disajikan menjadi hidangan untuk Tuhannya, iya kan? Ya. Iya, oke. Tuhannya ini yang Ya. menerima hidangan berupa tumbal Yesus ini tadi siapa? Iya, dia sendiri Tuhan itu. Berarti ketika kau potong tanganmu, kau makan sendiri tuh tanganmu gini. Gak masuk akal konsep kau. Memang itu dipersembahkan kepada Tuhan ya, Yesus itu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Berarti Father dia into your menumbalkan heart. Dinda di Ginda Jiwa Baru gini. Bapak, Berarti ini kan bukan berarti berbicara gini. soal dagingnya aja, tapi jiwanya gini, Dinda. itu. Kalau cuma daging Gini. itu cuma di dunia, tapi Ya, rohnya gini. itu yang dia persembahkan. rasukan udah nih. Dinda gini. Berarti Ya. Yesus ini ditumbalkan untuk dirinya sendiri. Ditumbalkan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan lah yang mengutus kan dia. tadi kau bilang memang ini dia ditumbalkan kepada Tuhan. Ku tanya siapa Tuhannya? Rohnya sendiri kau bilang. Ketika aku ikuti narasimu, ku bilang berarti Yesus ini menumbalkan dirinya untuk dirinya sendiri. Ya iya, nggak ada masalah. Berarti dia Memang tubuh darah. Perbuatan yang gak masuk akal itu tumbalkan diri untuk diri sendiri. Ada tahu ya tumbalkan diri untuk diri sendiri. Bro, jangan cair bro. dia tumbalkan kepada Bapa yang mengutusnya dia. Dia sendiri kan yang jadi manusia. Kita percaya bahwa Allah yang transenden itu, dia itu yang datang kepada manusia. Wajar kalau saya katakan bahwa memang dia yang datang ke darahnya, itulah yang dipersembahkan kepada yang mengutusnya dia. Salah nggak itu? Belum 3 detik kok udah berubah kok Dinda. Kamu nggak connect itu. Bahwa dia sendiri Berubah dia datang ke teman-teman. dunia. Belum 3 detik udah berubah nih. Konsepnya kan Yang mana tuh? bisa dimengerti subjeknya. Memang kita begitu, bahwa Allah sendiri menjadi manusia, dia sendiri pencipta jadi manusia. Darahnya itu dia akan kembali kepada dia sendiri. Percaya nggak akan hal ini? Ya terserah. Fokus dulu Dinda. Jangan kau paksa aku percaya dulu cakap kau. Sementara kau berubah cakapmu dengar. Fokus dulu Dinda ya. Fokus ya. Fokus ya. Konsep kita. Iya, fokus dulu Dinda ya. Yesus ini Oke, ya, Kakanda. adalah tumbal yang dihidangkan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa berarti. Betul sekali. 100 Betul, untuk oke. Dia dihidangkan sebagai tumbal untuk Bapa. Bapa ini adalah Tuhannya. Ketika dia dihidangkan kepada Bapa yang Tuhan ini, apakah hidangan ini juga Tuhan? Sudah dibilang namanya manusia bukan Tuhan. Manusia itu Bukan Tuhan kan? Oke, bukan Tuhan. Nah, berarti yang layak disembah dan dituhankan itu adalah Bapa yang menikmati sekali. hidangan tumbal Yesus itu tersendiri. Betul sekali. Betul. Nah, kenapa kau menyembah kepada Yesus kalau gitu? Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Ada pencipta itu di dalam dia. Ada kodrat Roh Allah itu siapa lagi? Roh Allah itu siapa lagi? Roh Allah itu
yang kamu tidak percaya itu Bang Faruk. Gini loh Dinda. Ilahi itu, kemakuasaan Allah itu ada di dalam Gini analoginya gini lagi Dinda. Gini lagi Dinda analoginya ya. Ini pertanyaanku lagi ya Dinda ya. Coba fokus ya. Oke. Ketika Yesus ini dalam bentuk tumbal, hidangan yang diberikan kepada Tuhan Bapa, di mana roh Allah waktu itu Dinda? Roh Allah waktu dia mati itu turun ke dalam kerajaan maut. Dia turun ke dalam kerajaan tidak mati. Oke, berarti ketika Tuhan Bapa menikmati tumbal yang disediakan oleh tumbal yang berupa hidangan Yesus ini tadi kepada Bapa, Tuhan Bapa, ketika itu Roh Allah sedang ada di bawah di dalam alam maut, betul? Betul. Betul, oke. Tuhan Bapa yang menerima hidangan tumbal dari diri Yesus ini tadi, ya, apakah dia Tuhan? Sebagai manusia dia tetap manusia. Bukan dia, aku tanya Mbak Dinda, Bapak ini tadi, Mbak. Insaninya memang tetap manusia 100%. Dinda, ini bukan analogi. Inilah tumbal itu tadi kan, diserahkan kepada Bapak kan. Bapak yang menerima tumbal ini tadi, tumbal Yesus ini tadi, apakah dia Tuhan Dinda? Sebagai roh di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Bukan yang roh ada di dulu, dalam- aku bahas. Oh, dagingnya itu adalah manusia. Tahu? Iya Ngerti tahu, nggak? aku manusia dagingnya itu dia. adalah manusia. Roh yang di dalam dia itu adalah roh Allah. Manusia, dagingnya ini manusia. Betul. Yang menerima hidangan ini tadi, ku bilang kan, kau bilang Bapak yang menerima hidangan kamu ini tadi pikir kan. si Tuhan makan daging manusia. Memang Tuhan makan daging darah manusia. Memang konsep Aku bilang Tuhan kau makan daging, aduh. pengorbanan. Kan perkataanku ini berasal dari narasi-narasi yang kau bangun tadi. Iya, betul. Kau berubah Iya. lagi kau. Iya. Tapi kamu ingat bahwa kau di saat manusia mati, kedagingan Yesus mati, ya dia mati sebagai manusia kan. Darahnya Memang- tercurah itu menjadi korban bagi Allah, bagi pencipta itu kan. Dari tadi kan memang kita bahas kan manusia memang Dinda. Drong, cair dong. Dengar Dinda ya. Balik lagi ke Ini, roh. nih Yesus yang mati ini, yang kau katakan tumbal ini adalah manusia kedagingannya, betul? Pelan-pelan Dinda ya, Setuju. fokus dulu Dinda ya, fokus dulu ya. Fokus. Sampai nangis-nangis aku gue bikin, fokus ya. Oke, manusia ini ya, oke. Jadi tumbal dari kedagingan Yesus ini adalah hidangan yang ditumbalkan kepada Bapak ini tadi, betul? Ya. Nah, Bapak yang menerima hidangan berupa tumbal pengorbanan dari Yesus ini, Tuhan bukan Dinda. Manusia itu tetap manusia kan? Kok manusia kok? Manusia itu tetap manusia. Aku nggak bahas tumbal yang menerima tumbal ini tadi. Itu yang jadi tumbal, bukan Tuhannya dalam rohnya itu yang jadi tumbal, Bang Faruk. Bang Faruk, aku izin turun dulu. Bang Faruk. Lari. Bang Mentang Faruk, aku izin Ustaz. turun, Bang Faruk. pertanyaanmu akan Aduh Ustaz, jangan tinggalkan sendiri Ustaz. kamu pikir itu Tuhan roh itu Turun yang bawa akan- pasien ini Ustaz, bawa pasien ke sini. kamu pikir roh itu Allah itu yang akan roh yang di dalam Yesus Ustaz kalau turun bawa pulang pasien ini, bawa. Bawa pulang pasien. Teman-teman yang sudah follow, makasih Bawa ya. pulang pasiennya. Waduh, waduh, kok dilempar Bang Faruk. Makasih sudah ngasih kesempatan kepada saya untuk naik ke komalnya Bang Faruk. Hanya ingin Ya, syukuran Ustaz ya. follower aja ya, pengikut Bang Faruk. Ya. Izin Ustaz ya, kalau ada sikapku, perkataanku yang menyinggung, mohon dimaafkan Ustaz ya. Atau Enggak, mungkin enggak, sikapku enggak, seperti enggak. anak-anak, ya seperti inilah Makasih cara untuk Bang Ustaz Faruk. ya. Ya, benar izin. Terima kasih untuk Bang Faruk, juga teman-teman yang Ya. ada di atas komal, dan khususnya untuk teman-teman yang di bawah yang sudah memfollow ya, mendukung dakwah kita sebagai seorang Muslim di dalam menjawab subhat-subhat kaum kafir ya. Setiap hari, setiap malam kita berdakwah, mudah-mudahan dapat pencerahan. Terima kasih untuk yang di bawah semuanya. Saya izin turun dulu, Bang Faruk. Terima kasih. Siap. Syukran kasir. Akhiran, sual mufiq ila wazbarit, sumal muwafiq ila al-umitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk Adinda, siapa tadi namanya itu tadi yang pulang tadi itu? Siapa tadi namanya? Pasien Ustaz Arif tadi siapa namanya itu?
Siapa namanya tadi? Jiwa, si Jiwa ya. Silakan ikuti doktermu ya, sekali ya. Karena kau belum daftar menjadi pasienku, belum daftar kau. Kalau menjadi pasien tetapku harus daftar dulu, ada antriannya. Ya, karena para ODGJ yang jadi pasienku ada daftarnya itu. Parah kali lah. Belum berapa detik udah berubah pernyataanmu, yang enggak aja. Oh, ada akhi apologet muda di bawah rupanya, Masya Allah. Nah, Pak aja nggak saya ini? Belum. Ini Assalamualaikum, akhi. Sudah. Akhi, assalamualaikum. Lagi sibuk dia mungkin. Oke, kita naikkan yang lain teman-temannya. Ya teman-teman, jangan berupaya untuk berpikir ya teman-teman ya. Jangan berupaya. Masya Allah. Nanti kena ban, akhi. Mak, ketemu ya. Bang Faruk kapan ini ikut ini? Bang Faruk kapan ikut? Assalamualaikum. Baru kapan? Baru sekarang lah. Bang Faruk. Ini daeng juga, jangan ditinggalkan. Ini daeng juga, ini daeng. Bang Faruk. Kok ditinggalkan daengnya dong? Kapan menyusul Bang Faruk? Kapan? Bang Faruk kapan menyusul? Sehat kah Bang Faruk? Masya Allah. Nyalaidin. Alhamdulillah, sehat akhi. Sama-sama akhi. Mohon maaf lahir batin akhi. Itu nanti kena ban akhi, jangan dinampakkan setirnya akhi. Kena ban nanti akhi. Oh ini saja. Ketampanan Bang Ajo saja yang. Oh pastilah daeng. Sama lah kan. Tampannya sama Bang Faruk, sama-sama daeng kok. Ya lanjut Pak Bang Faruk mau diskusi kah? Iya siap. Iya. Oke, kita kasih lagi teman-teman. Ini beliau ini teman-teman Bang Acong ya, akunnya namanya Acong, nama akun beliau. Oke, Moreno, selamat bergabung Moreno. Bergabung Bang. Ya, Islam Kristen. Ya, Legaligo. Islam. Ya, silakan abangku, hari mau disampaikan bang. Ngikut aja dulu Bang, ngikut Bang. Aduh, yakin abang mau ikut? Iya Bang Bang. Moreno, yakin abang mau ikut Bang Faruk nih? Iya Bang. Yang dihadapi ODGJ nih bang. Nanti pusing kepalanya bang. Oke, nyimak di bawah dulu lah ya Bang Moreno ya, biar kita naikkan adik-adik Kristen yang lainnya ya abang ya. Baik Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan ikut lah teman-teman, kalian nikmatin di bawah saja lah ya. Sakit kepala kalian nanti, nggak percaya kalian sakit kepala kalian nanti. Dong, cair dong, makanan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faras, Dominikus, oh nih Dominikus namanya, biasa soten tuh, soten tuh biasa itu. Ya mudah-mudahan Bang Faruk juga bisa ketemu sama Daeng Acong ya. Karena sesama Daeng itu harus ketemu tuh Daeng sama Daeng. Oke, Dominikus, selamat bergabung Dominikus. Halo Dominikus. Aduh. Iya. Ini Rojat.
Oke, foto si istri dibikin ini. Memang itu istrinya nih. Assalamualaikum Parlapet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu nama akun itu? Itu kena nama-nama orang luar. Mungkin karena waktu itu aku pernah umroh, jadi semua akunku digituin. Gitu. Nama-nama orang Arab semua. Gitu. Nanti besok baru bisa diganti. Udah cair berapa sih gondrong hari ini Parlepet? Ya cukup lah untuk beli kolor SpongeBob. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Riko kalau mau iklan Bang Riko, mumpung Bang Faruk lagi pilih-pilih Ya, tamu. teman-teman sekalian, udah lebaran kan? Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Yang mau pesan pempek sutra asam manis pedas silakan langsung ke WhatsApp saya ada di bio ya. Per paketnya 40 biji 160.000 saja, belum termasuk ongkir. Silakan untuk dipesan, caranya ke WhatsApp saya ada di bio. Diambil saja ya. Namanya pempek sutra ikan tenggiri, 60% ikan tenggiri. Jadi jangan khawatir dengan rasa, worth it dengan harga ya. Terima kasih, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel cepat JNT. Insya Allah amanah dan halal. Yang mau support silahkan ya. Terima kasih. Ayo adik-adik ya, adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Silakan adik-adik. Ya biar Babang Faruk nggak capek-capek pilih nih. Omido. Mana akunmu yang apa itu moderator itu? Itu Isti. Ini buah pokat naik ya, buah pokat ya. Oke, Omido, selamat bergabung Omido. Halo Bang Faruk. Iya, Islam Kristen? Oten Bang Faruk. Oh, Oten. Mau diskusi Dinda? Mau bertanya nih Bang Faruk. Oke, siap bertanya, turun kalau nggak mau on cam Adindanya. Oke Bang Faruk. Ya, silakan. Apa yang bertanyakan Dinda? Loh, kok malah jatuh? Kok jatuh kok Dinda? Pegangan Roh Kudusnya pula. Oke, buah pokat. Oke, buah pokat, selamat bergabung. Selamat bergabung Bang Faruk. Ya, Islam Kristen. Islam Bang Faruk. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.